kita nanti bahasanya campur sari aja ya Bu, biar gampang dimengerti gitu ya. Mungkin materinya sebenarnya nggak berat, cuman bahasanya aja ini. Nah ini pelatihan sebenarnya harusnya disampaikan yang kemarin karena waktunya mepet, jadi untuk mengisi kekosongan waktu sekarang kita coba untuk membahas mengenai konsep dasar pengolahan UMKM. Next. Nah kalau ini ada terkait dengan Johari Windows. Ibu pernah mendengar tentang Johari Windows atau jendela Johari? Nah kalau ini sebenarnya terkait dengan prinsip komunikasi. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri, memahami orang lain. Ini bermanfaatnya itu untuk mengidentifikasi dalam penyusunan peta jabatan struktur organisasi. Nah ini memang akan panjang ya Bu, nanti bisa kita pelajari sendiri, nanti saya share aja. Oh siap, maaf. Kita langsung masuk aja ke, nah secara singkatnya itu jendela Johari ini ada 4 area. Di satu area itu adalah di mana saya tahu orang lain tidak tahu. Area yang kedua saya tidak tahu, orang lain tahu. Yang area ketiga itu orang nggak tahu, tapi saya tahu. Dan area keempat itu saya nggak tahu, orang lain nggak tahu. Jadi siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Jadi ini mungkin nanti bisa saya share aja materinya, mungkin bisa dipelajari aja. Ini bisa untuk mengidentifikasi SDM kita. Ini cocoknya kalau orangnya ada di area ini, cocoknya ditempatkan di bagian apa? Apakah dia cocok itu menjadi ketua kelompok, atau cocok di bagian pemasaran? Karena setiap kita itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah itu di jendela Johari ini nanti akan kelihatan. Si ini cocoknya di sini loh, si ini cocoknya di sini. Karena setiap orang itu akan apa ya maksudnya ya? Setiap orang itu akan berdaya guna ketika dia ditempatkan di tempat yang tepat. Ya, jadi ini fungsinya begitu. Nanti mungkin bisa kita bahas dulu nanti. Tapi yang paling penting itu kita masuk ke analisis SWOT. Nah ini kemarin sudah saya singgung juga ya Bu-Ibu ya, untuk fondasi utama dalam usaha itu apalagi usaha kelompok. Jadi yang paling penting itu adalah transparansi atau keterbukaan. Ya nggak sih Bu-Ibu? Karena nah itu tadi, ini kaitannya dengan jendela Johari tadi. Memang ada area-area yang, tapi kalau di dalam sebuah kelompok kita itu harus menempatkan diri kita di open area, di daerah area terbuka. Masing-masing kita itu harus saling terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang disembunyikan. Karena itu yang paling utama dalam membangun sebuah kelompok. Yang kedua itu adalah kepercayaan. Jadi masing-masing kita setelah kita saling terbuka satu sama lain, kita juga harus saling percaya. Kita harus saling percaya kepada rekan-rekan kita masing-masing. Oh, kalau kita sudah menempatkan dia di satu posisi, kita harus mempercayakan, benar-benar mempercayakan kepada mereka gitu. Dan yang ketiga kompetensi. Kompetensi ini banyak cabangnya. Kompetensi itu kemampuan kita untuk, misalnya ketika dia menjadi ketua, dia harus mempunyai kompetensi untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, ketika dia ditempatkan menjadi di bagian pemasaran, dia harus mempunyai kompetensi di bagian itu. Nah itu banyak cakapannya. Jadi harus kalau di pemasaran itu harus pandai melobi orang, harus pandai mencari pasar. Nah orang yang pandai mengisi, orang yang pandai melobi itu cocok di bagian pemasaran. Ketikanya cuma bisa ngolah, ini akan cocok dengan di bagian pemasaran. Nah yang ketiga di kompetensi itu mungkin ibu akan bertanya modal. Modal itu di mana sih terletaknya? Modal itu terletak di kompetensi. Modal itu bukan hanya uang, bukan hanya surplus, tapi modal itu modal kemampuan kita. Uang. Jadi logikanya gitu ibu. Ibu-ibu mampu membuat produk, tapi ibu tidak punya modal, jadi tidak. Nah, yang kedua, ada modal, ada sarana dan prasarana lengkap. Pokoknya wak dia modal, dia alat, dia bahan,
tapi awak nak mampu membuat, jalan tak usaha. Ada modal, ada sarkas, tapi awak nak mampu memasarkan, jalan tak? Jadi di kompetensi itu awak harus ada punya sadar dulu. Nah, jadi salah satu jembatan kita untuk mendapatkan itu adalah dengan fintech, sharing, sering pengalaman kayak kemarin, terus berbagi dengan yang kalah. Dan dalam kompetensi itu awak harus bisa membangun relasi-relasi. Karena sudah datang, kita langsung aja Ibu, kita masuk ke rencana strategis ya. Ini yang paling penting. Ini paling wajib, yaitu ada analisis SWOT namanya, yaitu membahas SWOT, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Langsung aja. Ini nah ini ibu-ibu nanti kalau bisa per kelompok itu kita harus mencari tahu dalam kelompok kita itu kekuatan apa yang kita miliki, kelemahan apa yang kita miliki, peluang apa yang ada, dan ancaman apa yang ada di dalam usaha kita. Karena ketika mungkin ibu bingung ya kekuatan apa yang kita miliki. Nah ini mungkin saya punya ininya ya, kayak kisi-kisi lah. Mungkin ibu bisa mencari dari sini apa yang membuat produk saya itu unik atau lebih bagus dibandingkan orang lain. Nah itu bisa masuk kepada kekuatan. Nah ketika kita tahu kalau kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, peluangnya apa dan ancamannya apa. Nah di situ kita bisa bergerak untuk ke depannya, membuat rencana strategisnya apa. Kalau kita sudah tahu kelemahannya, langkah ke depannya apa? Kalau sudah tahu peluang dari usaha kita apa, langkah ke depannya apa? Mungkin itu ya Ibu, karena Bapak narasumber kita sudah datang. Nah mungkin ini nanti kita lanjut pembahasan berikutnya ya. Karena ini paling penting dalam membangun suatu usaha, analisis SWOT ini paling penting. Sebenarnya masih banyak analisis yang lain, ada diagram fishbone, ada flowchart juga banyak. Cuman ini yang paling banyak digunakan, baik itu usaha besar, usaha kecil, ini simple tapi kayak mengena gitu. Nah jadi mungkin untuk kedepannya Ibu bisa menggunakan ini. Kalau misalnya ada kesulitan dalam mengidentifikasi ini, mungkin bisa kita sharing dulu ya Ibu ya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nanti ya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberikan kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan yang bisa kita pada hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang terhormat Kepala Lokalis Budaya dan Lestari Pesisir Bapak S.K. Wadi, dan yang terhormat Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Bapak Faisal. Terima kasih Pak telah hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Dan yang terhormat Bapak Adrian Bedeka selaku narasumber kita pada hari ini, dan yang terhormat Bapak-Bapak Penyuluh Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Dan tentunya yang sangat kami banggakan ibu-ibu hebat dari Koplastar Jorong Sikapau Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih ibu-ibu semuanya telah berkenan hadir pada kegiatan kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita harapkan pada hari ini dapat kita capai dan memperoleh keberkahan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara kita dengan membacaan selanjutnya langsung saja kita masuk kepada penyampaian laporan kegiatan BIMTEK oleh Kepala Lokariset Sumber Daya Badan Lestari Pesisir Bapak Christian Adi. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, mungkin karena Pak Kadis nggak ada, saya ada Pak Korlo. Jadi nanti mohon berkenan untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan ini, Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak Faisal. Bapak Faisal ini adalah koordinator penyuluh perikanan lingkup Kabupaten Pasaman Barat. Jadi Kabupaten Pasaman Barat ini memiliki 12 penyuluh Pak ya, 12 penyuluh. Nah kebetulan Pak Dani adalah koordinator. Berikutnya mungkin dari narasumber kita, yaitu Pak Adya Medilga yang mungkin lebih akrab dipanggil Pak Fadil. Mungkin boleh bisa bergabung dengan kami Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan berbagi ilmu pengetahuan Pak ya, terkait dengan ini. Mungkin insya Allah akan sama dengan apa yang nanti akan dijalankan oleh ibu-ibu ya. Jadi ini terkait dengan pengolahan produk perikanan. Mengenai Pak Wadil, berikutnya teman-teman penyuluh dari Pasaman Barat, terutama ada Bapak Budi. Mungkin ibu sudah terlalu akrab, jadi hampir berapa tahun Pak Budi di Pasaman di Sikapau? Wah ya, cukup lama, dan insya Allah pasti Pak Budi telah mendampingi ibu-ibu sekalian ya selama ini, dan alhamdulillah mungkin selama setahun ini, ya mungkin kurang setahun ya. Jadi saya juga mencoba untuk berguru. Jadi mungkin kedatangan saya ke Sikapau juga sebagai penyuluh magang ya Bapak Ibu ya. Terus panitia, terima kasih dari Lokariset Sumber Daya Badan Pesisir. Mungkin tidak banyak yang ingin kami sampaikan ya. Jadi alhamdulillah kita semua bisa hadir kembali pada pelatihan hari ini ya. Jadi full tim 31 orang ya. Alhamdulillah, semoga nanti kalau kita adakan pelatihan lagi bisa full tim lagi. Saya nggak tahu apakah full timnya karena di ujung gading jadi full. Kemarin kan semi full ya, Bu. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya demikian, mungkin kedepannya Pak Korlo, Pak Budi untuk metode penyuluhan kita ya, bisa kita sampaikan ke pusat. Kira-kira mungkin barangkali diperlukan suatu bukan inovasi, jadi penyegaran. Jadi jangan sampai, mungkin ya kita memahami mungkin ibu-ibu sudah terlalu jenuh ya, mungkin lama di Singapura. Nah, kalau pelatihannya mungkin diadakan di luar Singapura, itu juga bisa menjadi momen untuk rekreasi, terus juga untuk mungkin barangkali untuk belanja kebutuhan kelompok ya, karena memang mohon maaf di Singapura kan memang terbatas ya, apalagi mungkin ujung lagi juga terbatas. Siapa tahu nanti acaranya bisa diadakan di Simpang 4 ya Pak Budi ya. Siapa tahu, insya Allah nanti kita coba sampai ke pusat. Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh pembawa acara,
Mungkin kami ingin melaporkan kepada Pak Korlo dan Pak Fadil selaku. Jadi Pak Fadil sebenarnya kita undang ke sini adalah sebagai narasumber terkait dengan rumah produksi ya. Jadi makanya mohon izin Pak Fadil outfitnya casual, tidak seperti orang dinas. Karena memang kami mengundang beliau dalam rangka berbagi pengalaman terkait dalam pengelolaan unit usaha yang berbasis produksi hasil ikan. Nah ini, jadi kegiatan pelatihan ini insya Allah mungkin ada rangkaian dari khusus yang ini ya Pak ya. Jadi untuk tahun 2024 memang kami dari kantor Padang ini memiliki 2 jenis mata anggaran Pak. Jadi anggaran SRB desa di Singapura dan ada satu lagi adalah anggaran dalam rangka quick win. Quick win ini adalah aksi cepat 100 hari Pak Menteri. Jadi Pak Menteri ini seperti biasa kita tahu kan ya, kalau misalnya pergantian kepemimpinan, kebetulan alhamdulillah Pak Menterinya masih tetap ya. Jadi harapan kita semoga kedepannya kegiatan SRB ini akan masih ada ya. Tapi kita tetap akan menunggu di bulan Januari untuk keberlanjutan dari SRB ini. Cuma memang kembali lagi mungkin sudah sama-sama kita tahu bahwa kegiatan SRB khusus Pasaman Barat ini adalah bentuk dari implementasi. Mungkin saya coba bahasanya gampang. Bentuk dari ini ya, tindak lanjut dari apa yang kemarin ditandatangani Pak Bupati ya dengan Pak Kepala Badan itu memang sampai 2020. Nah ini otomatis waktu itu Pak Bupatinya masih Pak Absuardi. Nah nanti insya Allah ketika nanti sudah ada Bupati definitif di Januari, kita akan mencoba merefresh kembali ya terkait dengan kegiatan SRB. Apakah nanti bisa mungkin istilahnya berlanjut sesuai kesepakatan MOU sampai 2025 ataukah memang Pak Bupati ada kegiatan lain. Nah itu yang di sini yang ingin kita tekankan bahwasanya mungkin nanti kedepannya untuk pas Jorong Sikapu ya, Jorong Sikapu ini insya Allah ya akan tetap kita upayakan mungkin lewat pendampingan persatuan mungkin Pak Korlo dan Mas Budi ya. Jadi apapun yang terjadi nanti karena kita sudah mungkin 2 tahun bersama, terus kita juga membangun bangunan-bangunan ikonik yang mungkin sudah mencirikan bahwa Jorong Sikapu ini adalah SRB Desa Wisata Baru. Nah ini harapan ke depan kita akan coba tetap pertahankan ya walaupun tanpa ada mungkin ya kegiatan yang fix SRB, tapi ke depan nanti kita bersama dengan teman-teman penyuluh Mas Budi dan kami dari Padang akan mencoba terus mendampingi ya ibu-ibu karena SRB Jorong Sikapu walaupun wisata bahari F-nya adalah fisheries perikanan. Nah kemarin setelah dievaluasi memang baik dari inspektorat maupun dari pusat penyuluhan maupun sekretariat memang dari kelompok yang ada di Sikapu ini ada Kopdakan, kelompok budaya ikan, ada KUB. Nah ini mungkin karena kendalanya terkait sarpras, nah itu mungkin sepertinya nanti untuk SRB di Sikapu ini kita akan mencoba memfokuskan pada Poklasar yaitu ibu-ibu. Jadi bagaimanapun nanti harapan kita bersama kita akan coba terus dampingi ibu dalam mengembangkan Poklasar ini karena memang baru berdiri ya, baru setahun. Itu adalah output dari kegiatan SRB. Jadi ke depan harapan kita nanti SRB wisata bahari ini nanti para wisatawan yang berkunjung itu tidak hanya melihat pemandangan, tapi ada yang dibawa dari Singapura. Nah, itu otomatis adalah produk perikanan. Nah, ini yang harapan kita ke depan. Insya Allah nanti dari berbagai pelatihan ini, terus mungkin nanti kita juga fasilitasi ya, mungkin Pak Budi terkait dengan akses pemodalan dan sebagainya, mungkin lebih teknis. Karena saya masih penyuluh magang Bapak, jadi mungkin secara tekniknya masih belajar ya, tapi tetap sesuai dengan kesepakatan dan nanti bagaimanapun dari kami badan penyuluhan BPPSDM ya, pusat penyuluhan kegiatan percontohan penyuluhan ini kan juga disampaikan oleh
pimpinan di Jakarta ya, bahwa kegiatan percontohan penyuluhan ini akan selalu ada ya, walaupun apapun namanya, nggak harus SFI ke depannya. Nah di sini karena kita sudah alhamdulillah 2 tahun ini membangun SFI di Sikapol, otomatis harapan kita ya akan kita coba pertahankan bagaimana Jorong Sikapol ini akan tetap dikenal dan dikenal masyarakat sebagai SFI Desa Wisata Bahari. Nah, ini harapan kita bersama. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada Pak Fadil dari rumah produksi Sehati. Nah, ini nanti akan memberikan mungkin berbagi pengalaman dan ilmu ya bagaimana kiat-kiat dalam mengelola. Kemarin di requestnya kan pemasaran ya Bu ya. Nanti karena alhamdulillah Pak Fadil sudah memiliki saya yang dikenal, jadi nanti insya Allah akan berbagi pengalaman. Mungkin kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ditunjukkan kepada berbagi menyampaikan laporan kegiatan BIMTEK peningkatan kompetensi kelompok binaan SFI ranah Kebudayaan. Selanjutnya kita masuk kepada acara berikutnya. Ada yang belanja di satu bos biasa ibu-ibu. Kayaknya ke belakang tuh terlalu mepet ibu dan di depan tuh masih kosong. Boleh ibu maju ke buku. Ini boleh buku yang di buku biar lancar ibu. Rina. Nak nampak kan cak ibu-ibu kalau di belakang kok kursi panas, malah didoakan malaikat yang di depan insya Allah supaya iya. Saya ibu-ibu adalah bergaya kan, lumayan juga di belakang nak nampak masuk kamera itu kan. Iya. Masih ada mungkin ibu masih boleh yang di depan masih ada kursi lagi. Enggak apa-apa nih, cukup ya. Kita lanjut acara kita. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya dengarkan kata sambutan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Faisal, sekaligus kami mohon perkenan Bapak untuk membuka secara resmi kegiatan BIMTEK peningkatan kompetensi kelompok binaan SFI ranah Kebudayaan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Pak Rizky beserta kawan-kawan dari Dinas Padang. Terus sebagai narasumber saudara Alim, saudara Budi dan Sarul. Puji syukur kepanjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul di acara BIMTEK hari ini. Dan salawat salam junjungan kita ke Nabi besar Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu ini tergabung dalam kelompok. Ada 3 kelompok.
Yang pertama kelompok itu elang laut. Elang laut di mana anggotanya 10 orang. Yang kedua batu batino. Ini namanya cukup aneh nih. Batu batino. Kebetulan ada juga batu jantannya, Bu. Lubu omeh. Nah, lubu omeh ini bahasa Skabo ya. Jadi kita harapkan kepada ibu-ibu di mana kegiatan ini yang sudah diproduksi adalah itu somai ikan, tahu isi ikan, dan lain. Jadi kalau kita lihat, saya sering ke Sikabau itu Bu, hari Minggu. Kalau pemandangannya bagus di Sikabau. Nah, dan untuk Sasak, orang udah jenuh. Jadi kita harapkan pengunjung-pengunjung dari Simpang 4 atau Kinadi itu bisa datang ke Sikabau. Dengan catatan, ya kita benahi semua yang ada di Sikabau. Terutama masalah jalan, ini Pemda yang tanggung jawabnya. Jalan. Bagaimanapun bagusnya lokasi untuk wisata, kalau jalannya tidak mendukung, tentu orang tidak mau datang. Jadi ibu-ibu, produk yang ada sekarang, kalau bisa produk lokal yang harus kita kembangkan. Contohnya Sikabau itu lokan banyak, bahkan dijual ke Pariaman, ke Padang. Sementara dari produk lokan itu nggak ada. Contohnya bikin rendang lokan. Kalau kita ke Sasak ada, padahal di Sasak tidak ada lokan. Lokannya dari Cibilang. Nah, kenapa di Sasak bisa? Sementara kita di Sikabau produk lokannya cukup banyak, bahkan satu mobil satu minggu bawa. Nah, alangkahnya kelompok yang ada sekarang ada 3 kelompok itu bikin rendang lokan. Jadi orang datang ke Sikabau itu ada oleh-oleh yang akan dibawa. Jadi selama ini kan nggak ada. Saya datang ke Sikabau, apa yang mau dibawa? Nggak ada kan? Nah, selain ikan asin pun nggak mencolok. Banyak ikan asin di Sasak dari air Bangis. Nah, tapi kalau untuk produk makanan itu lokan tuh. Datang orang dari Jugading, bawa di mana? Rendang lokan dari Sikabau, dari Simpang. Nah, sementara untuk rendang lokan yang di Sasak itu hanya satu yang bikin rumah makan naga laut. Itu pun tidak tiap hari. Apalagi di waktu-waktu libur, Lebaran, itu kan banyak pengunjung yang datang. Jadi kami berharap kelompok-kelompok pengolahnya ada sekarang yang sudah dibentuk, itu tolong produknya ditonjolkan. Produk lokal. Kalau somai itu kan makanan dari luar yang dirancang. Tahu juga dari luar. Ini produk lokal kita. Di kampung kita sendiri ada. Kenapa nggak kita olah? Kalau pasang Bu, pasang ini ada 1 kali 1 hari, ada 2 kali sehari. Saya tahu Bu. Jadi di waktu pasang surut itu kan bisa kita cari lokan. Lokan ini ada 2, ada yang di dalam sungai, ada yang di dalam pohon nipah. Kalau masalah buaya nggak usah. Saya sampai sekarang dari Sikabau tidak kedengaran sampai sekarang orang yang makan buaya.
Belum ada. Manjangin sering, Sasa apalagi. Sungai Aur aja jauh dari laut udah dimakan buaya. Apalagi Sikabo nggak ada kan? Jadi kalau untuk buaya janganlah. Yang penting kita usaha dulu. Di waktu pasang kering terjadi lokan. Kenapa orang-orang bisa, kita nggak bisa? Ini satu peluang yang harus ibu-ibu jalankan. Nggak perlu banyak-banyak, misalnya 3 kelompok. Jadi bikin satu kelompok ini rendang, kelompok ini mungkin besoknya lagi rendang, giliran. Nah, di waktu hari libur itu rame-rame nggak apa-apa. Bikin. Nah, inilah yang kita tonjolkan dari Sikabau. Dengan adanya kegiatan SMP ini dari tahun 2023, untung masih berlanjut untuk 2025. Jadi kita harapkan ibu-ibu tolong masalah kelompok-kelompoknya izin tolong diurus. Label halal. Nah, jadi kemarin Pak Rizky udah ngomong juga dengan kami di Posko, itu lagi diproses. Syukur, alhamdulillah dalam bulan ini keluar atau bulan depan keluar, udah ibu jalankan aja. Jadi tidak terangkan. Penting saya tekankan, perlu lokal harus dimunculkan, khususnya rendang bukan. Saya ingat Bu, waktu Pak Bupati rombongan masak tenda, itu enak rendang bukannya Bu. Kenapa nggak kita tonjolkan? Air bangis nggak ada, cuma hanya Sikabau, nggak ada lokan. Kita harapkan